Yo, what's up Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Weber. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang kisah seram Santa Claus yang membawa hadiah kematian pada malam Natal. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Kalian semua pastinya sudah tidak asing dengan yang namanya Santa Claus atau Sinterklas. Ada begitu banyak film maupun animasi kartun yang memperkenalkan Santa Claus sebagai seorang pria tua yang membagikan hadiah kepada orang-orang saat malam Natal. Santa Claus selalu digambarkan sebagai orang baik yang suka berbagi kebahagiaan, sehingga kemunculannya sangat ditunggu oleh orang-orang. Namun apa jadinya kalau Santa Claus yang datang ke rumah kalian adalah orang jahat yang menyamar menjadi Santa Claus? Atau bisa juga itu merupakan seorang malaikat pencabut nyawa yang menyamar menjadi Santa Claus? Nah, berikut saya akan menceritakan 4 kasus menyeramkan tentang kemunculan Santa Claus di dunia nyata. Tapi sebelum membahas kisah seramnya, saya akan jelaskan dulu mengenai asal-usul dari Santa Claus. Nah, mayoritas orang tua di zaman sekarang ini akan menceritakan sebuah dongeng pada anak-anaknya yang menceritakan bahwa Sinterklas berasal dari kutub utara. Dan pada malam Natal dia akan terbang menaiki kereta salju untuk membagikan hadiah kepada anak-anak yang baik. Namun ternyata kisah asli dari Santa Claus tidak seperti itu. Sinterklas atau Santa Claus sebenarnya merupakan seorang biarawan bernama Santo Nicholas yang lahir di Turki sekitar 280 Masehi. Nah, semasa hidupnya Santo Nicholas memberikan semua kekayaan warisannya dan melakukan perjalanan ke pedesaan untuk membantu orang miskin dan orang sakit, serta dia juga membagikan hadiah kepada anak-anak pada malam Natal. Nah, karena kedermawanannya tersebut, Santo Nicholas akhirnya dikenal sampai penjuru Eropa. Hingga saat dia meninggal dunia, kebaikannya masih dikenang dan dijadikan sebagai cerita legenda. Dan sampai sekarang nama Santo Nicholas dikenal sebagai Santa Claus atau dikenal juga sebagai Sinterklas yang suka membagikan hadiah pada malam Natal. Setelah kalian mengetahui asal-usul dari Santa Claus, kita akan langsung masuk ke cerita seramnya. Jadi ceritanya ada seorang anak laki-laki bernama Stephen yang berusia 11 tahun. Seperti malam Natal pada umumnya, Stephen menuliskan sebuah surat untuk Santa Claus yang berisikan tulisan permohonan agar diberikan hadiah yang dia inginkan. Setiap malam Natal, Stephen memang selalu mendapatkan berbagai hadiah dari Santa Claus. Walaupun sebenarnya hadiah itu bukan berasal dari Santa Claus, melainkan dari orang tuanya sendiri yang menaruh hadiah itu diam-diam di dalam kamarnya. Namun malam Natal kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena Santa Claus benar-benar datang ke rumahnya Stephen. Jadi ceritanya di malam Natal saat dia sudah tertidur, di dalam mimpinya Stephen didatangi oleh Santa Claus dan dia diberikan sebuah kado yang besar. Dan keesokan harinya kado itu benar-benar ada di atas kasurnya. Itu berarti mimpinya tadi malam bukanlah mimpi biasa. Itu merupakan sosok dari Santa Claus sungguhan.
Mengetahui hal itu, orang tua Stephen pun sangat kaget karena mereka belum menyiapkan hadiahnya sama sekali. Lalu dari mana datangnya hadiah tersebut? Apakah Santa Claus benar-benar datang dan memberikan hadiahnya kepada Stephen? Terlihat Stephen sangat bahagia sekali karena kadonya sangat besar, yang berarti hadiahnya sesuai dengan apa yang dia tulis tadi malam. Namun saat membuka kado itu, mereka semua sangat terkejut dan bahkan mereka berteriak ketakutan. Karena ternyata isi dari kado itu bukanlah hadiah, melainkan potongan tubuh manusia yang sudah dimutilasi. Mereka sekeluarga sangat syok berat, terlebih lagi Stephen yang masih anak-anak. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah mayat dari tetangga mereka yang sudah menghilang beberapa hari yang lalu. Tidak sampai di situ saja, saat malam harinya Stephen mendapatkan gangguan dari sosok menyeramkan yang mirip dengan Santa Claus. Yang mana sosok menyeramkan ini masuk melalui kamarnya Stephen. Dan keesokan harinya Stephen ditemukan tewas dengan kondisi tubuh yang sudah terpotong-potong seperti hadiah yang dia dapatkan kemarin. Cerita yang kedua tidak kalah menyeramkan dari yang pertama. Jadi ceritanya ada seorang anak laki-laki bernama Alex yang mendapatkan hadiah dari Santa Claus pada malam Natal. Keesokan harinya Alex membuka kado tersebut. Namun isinya bukanlah mainan ataupun makanan, melainkan sebuah pisau dan juga selembar surat. Isi dari surat itu adalah kalimat perintah dari Santa Claus untuk melakukan pembunuhan kepada orang tuanya sendiri. Dalam surat itu Santa Claus menjanjikan kepada Alex kalau dia akan memberikan hadiah apapun yang Alex inginkan, asalkan Alex mau menuruti perintahnya. Dan entah bagaimana ceritanya, namun setelah membaca isi surat itu, tiba-tiba Alex seperti kehilangan akal sehatnya. Dengan pisau tersebut, Alex langsung menusuk leher dan kepala ayahnya sendiri hingga ayahnya tewas di tempat. Alex pun menjadi tersangka atas pembunuhan ayahnya sendiri. Namun karena masih di bawah umur, Alex pun tidak bisa ditahan dan dia dibawa ke rumah sakit jiwa karena diduga mengalami delusi atau skizofrenia yang bisa membuatnya menjadi seorang psikopat. Kasus selanjutnya terjadi pada seorang supir taksi yang kita sebut saja namanya adalah Andi. Jadi ceritanya di malam Halloween, yaitu pada tanggal 10 Oktober tahun 2017, Andi melihat seorang psikopat yang mengenakan pakaian Santa Claus. Seperti yang kita ketahui, pada malam Halloween banyak orang-orang keluar rumah dengan berpakaian menyeramkan. Dan tidak sedikit juga para psikopat yang menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan. Karena seseram apapun penampilan mereka, tidak akan ketahuan pada malam Halloween. Nah, kembali ke cerita tadi. Jadi saat supir taksi ini hendak pulang ke rumahnya, di tengah perjalanan dia melihat ada seseorang yang mengenakan pakaian Santa Claus, namun dengan versi yang sangat menyeramkan. Terlihat Santa Claus ini sedang menusuk seorang pria menggunakan sebuah pisau besar yang mirip dengan pedang. Setelah menghabisi pria itu, Santa Claus kemudian berlari ke arah si supir taksi. Dan karena sangat ketakutan, supir taksi itu pun langsung menabraknya dan segera pergi dari sana. Tidak diketahui pasti siapa sosok itu sebenarnya. Entah itu adalah sosok hantu atau itu adalah seorang psikopat yang menyamar menjadi Santa Claus pada malam Halloween.
Kemudian cerita yang terakhir berkaitan dengan sosok Grim Reaper yang tidak lain adalah malaikat pencabut nyawa. Jadi ceritanya ada seorang pria yang menderita sebuah penyakit yang membuat tubuhnya menjadi lumpuh dan kulitnya juga mulai membusuk serta tubuhnya juga terlihat sangat kurus seperti tinggal tulang. Tidak diketahui pasti penyakit apa yang dia derita. Namun para dokter pun memvonis kalau usianya sudah tidak lama lagi. Kebetulan malam itu adalah malam Natal. Saat tengah malam, pria itu berdoa agar diberi kesempatan sekali lagi agar dapat melihat indahnya malam Natal sebelum dia meninggal dunia. Kemudian dari jendela kamar inapnya terlihat ada sosok Santa Claus yang sedang menaiki kereta terbang. Pria itu pun kemudian dibawa terbang berkeliling oleh Santa Claus dan melihat orang-orang yang sedang merayakan malam Natal. Namun saat dia dikembalikan ke rumah sakit, ternyata sosok tersebut bukanlah Santa Claus, melainkan sosok malaikat pencabut nyawa yang datang untuk mencabut nyawanya. Nah, itulah tadi cerita seram tentang sosok Santa Claus atau Sinterklas yang sering kita lihat di film ataupun di serial kartun. Namun perlu saya tegaskan kepada kalian semua bahwa cerita-cerita di atas tadi hanyalah sebuah cerita fiksi yang tidak diketahui pasti kebenarannya. Jadi sampai sekarang masih menjadi misteri apakah Sinterklas ini benar-benar ada di dunia nyata atau itu hanyalah sebuah mitos saja. Dan seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena cerita ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan dari seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.